Pembubaran DPR. DPR tidak berfungsi kekuasaan pada presiden presiden, sehingga Pak. kewenangannya Tidak melebihi melakukan ketentuan yang diatur UUD dalam undang-undang. Oke, ini berbarengan siapa nih? Adi, Asi ya? Yang berbarengan siapa? Saya ulang, Adi, Ganesha ya? Bukan? Oh, Adi, Nabila Ramadanti. Ya, kemudian siapa lagi tadi barengan? Ada lagi? Siapa? Adi, Nabila Ramadanti, siapa lagi? Asti sama Ganesha. Asti sama Ini juga Ganesha. Pak tadi. Asti, ya, sama Ganesha. Rifki juga, Pak. Rifki juga. Sebentar. Rifki IPA berapa? IPA 7, Pak. Oh ya, Rifki Alamsyah. Baik. Ya, sekarang kita berarti masuk ke materi berikut, yaitu tentang, tolong di share screen ya, materi berikutnya. Itu demokrasi di masa. Bantu share screen ya Pak. Oke, terima kasih Sipa. Kita bahas demokrasi di masa Orde Baru. Siapa yang tahu pengertian daripada Orde Baru? Ada yang tahu sambil nunggu materi udah saya share? Ya, slide berikutnya berarti. Sipa. Bisa diperbesar sedikit? Ya, makasih Sipa. Baik, saya ulang. Siapa yang tahu arti Orde Baru? Saya boleh coba Pak. Oke, Orde silakan. Baru berarti suatu Asti. tantangan seluruh kehidupan rakyat, bukan Pak? Oh iya, Zaki. Boleh, betul, Zaki. Boleh dilengkapi. Siapa tadi? Sipa. Asti ya? Iya, Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Soeharto Pak di Indonesia. Dia menggantikan Orde Lama yang dirujuk eranya pemerintah Presiden Soekarno. Oke, betul. Makasih Asti dan Zaki. Betul, dua-duanya betul. Ada lagi yang mau melengkapi artian Orde Baru? Itu ya sama seperti Asti yang bilang, Presiden Soeharto, yaitu pertama diawali dari dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dan berakhirnya pada 1998. Oke, betul jawaban dari Ganesha. Jadi diawali dengan lahirnya Super Semar. Ada yang tahu Super Semar singkatan dari apa? Tadi udah dijelaskan oleh Ganesha. Surat perintah 11 Maret. Oke, surat perintah 11 Maret. Sipa dan siapa nih? Yang barusan? Nabila, Pak. Oke, Sipa dan Nabila. Sebentar. Ya, apa isi Super Semar? Isinya tentang apa sih? Isi Super Semar, isinya tentang apa? Menjamin kewibawaan presiden atau pemimpin besar revolusi atau panglima tertinggi atau mandataris MPRS untuk menjamin keselamatan pribadi, menjamin dan menjaga keutuhan bangsa dan negara, melaksanakan segala pemerintah pimpinan besar revolusi, Pak. Oke, betul jawaban dari Hana. Jadi intinya adalah surat yang dikeluarkan oleh tadi pemimpin besar revolusi, yaitu Presiden Soekarno, kepada Jenderal Soeharto saat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Tadi dijelaskan lebih rinci oleh Hana ya, Hana, tentang isi daripada Super Semar. Jadi sejak saat itulah akhirnya segala tindakan itu diambil oleh Jenderal Soeharto saat itu ya, yaitu dengan keluarnya Super Semar, surat perintah 11 Maret tahun 1966. Itu mulai ditandai dengan masa pemerintahan Orde Baru. Baik, ternyata di masa Orde Baru itu juga sama, terjadi penyimpangan ya, tidak seperti yang diharapkan, yang seharusnya itu tadi dijelaskan bahwa Orde Baru itu adalah suatu orde, suatu tatanan kehidupan berbangsa dan negara yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa penyimpangan yang terjadi, yang pertama disebutkan berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Maksud poin yang pertama, ada yang mau menjelaskan? Bahwa di masa Orde Baru itu kontrol sipil terhadap militer berkurang. Kira-kira apa? Buktinya mana? Atau seperti apa kondisinya? Ya, Farhan. Yang kemudian terjadi di masa Orde Baru ini adalah konsep dui-fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian memiliki arti bahwa
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai kekuatan militer Indonesia dan yang kedua sebagai pemegang kekuasaan dan pengaturan negara. Dan oleh karena itu, dalam penerapannya, selain bergerak di bidang militer, kemudian para anggotanya dari ABRI ini kemudian juga dapat ditunjuk menjadi anggota DPR, MPR atau DPD yang sebenarnya merupakan hak dari rakyat untuk mewakili dirinya sendiri untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Oke, ya, makasih Farhan. Tahu sekali jawabannya. Jadi saat itu ada istilah dui fungsi ABRI. Fungsi ABRI, jadi dua. ABRI sebagai kekuatan sosial politik dan ABRI tadi sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Ini yang menguasai di pemerintahan itu tadi disebutkan oleh Farhan bahwa anggota ABRI itu bisa diangkat menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Itu yang menyebabkan jadi kontrol sipil terhadap pemerintah itu berkurang karena tadi seorang anggota ABRI, saat itu ABRI ya, kalau sekarang TNI, ABRI itu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu punya hak tadi untuk diangkat menjadi anggota DPR maupun DPRD. Jadi tadi betul di fungsi ABRI. ABRI sebagai kekuatan sosial politik dan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Ya, oke, itu yang pertama. Betul jawaban dari Farhan. Yang kedua, sistem peradilan yang kurang independen. Maksudnya apa nih? Sistem peradilan yang kurang independen ini maksudnya sistem peradilannya itu dapat dipengaruhi oleh misalkan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif di masanya, ataupun faktor-faktor yang lainnya, Pak. Sehingga peradilan ini tidak kurang adil ya sebenarnya karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor misalkan dia lebih berkuasa dan lain sebagainya. Oke, makasih Ciara. Betul sekali jawabannya bahwa harusnya peradilan itu independen, berdiri sendiri tanpa campur tangan, tanpa intervensi dari pihak manapun. Ternyata di saat itu adanya intervensi atau campur tangan dari lembaga-lembaga lain ya, sehingga mengurangi daripada arti daripada peradilan itu sendiri, hakikat ya, atau hakikat daripada peradilan. Jadi betul adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah atau dari lembaga yang lain. Oke, yang ini Guntur izin ke belakang. Yang berikutnya, pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, maksudnya apa nih? Atau contohnya? Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, itu maksudnya apa? Atau contoh bahwa pemilu saat itu kurang demokratis atau tidak demokratis? Pemilihan presiden pada saat itu nggak sih Pak, kayak Betul, boleh. pada saat itu presiden terus berlanjut gitu. Boleh, jawaban dari Nuraini. Yang lain ada yang mau contohkan? Kalau Nuraini mengatakan ada dalam hal pemilihan presiden saat itu sehingga bisa berlanjut. Ya, silakan. Ada lagi selain jawaban dari Nuraini? Silakan. Ya, dimaksud dengan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis mungkin bisa dibandingkan dengan pemilu pada saat ini, pada masa reformasi. Kira-kira gimana? Pemilu saat itu untuk memilih siapa nih? Jadi pemilu pada masa Orde Baru itu untuk memilih siapa nih? Presiden ya Pak? Iya betul, salah satunya memilih presiden, Fadil. Jadi saat itu yang mengangkat presiden siapa, Fadil? Apakah saat itu dipilih rakyat langsung atau seperti apa? MPR, Pak. MPR, betul jawaban dari Naswa Ciara. Jadi betul, pemilu saat itu kurang demokratis. Kenapa? Karena saat itu dalam memilih presiden itu secara langsung. Jadi kalau masyarakat memilih, ikut pemilu, memilih presiden dan wakilnya, ternyata yang mengangkat presiden saat itu adalah MPR. Tadi disebutkan oleh Naswa Ciara. MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang salah satu tugasnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Makanya dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu pada saat itu dalam hal memilih presiden kurang demokratis karena tidak secara langsung. Ya. Jadi bisa jadi yang dipilih seorang warga negara dengan yang diangkat oleh MPR itu berbeda. Tapi kalau sekarang kan enggak. Secara langsung ya, jadi lebih demokratis. Jadi ketahuan sekali bahwa siapa yang akan terpilih
mereka yang mendapatkan pasangan yang mendapatkan suara yang terbanyak. Itu penjelasan dari poin yang ketiga bahwa pemilu saat itu kurang demokratis. Oke, yang keempat, kekuasaan eksekutif lebih luas dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sebelum dibahas lebih lanjut, kita ulas dulu ya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan, satu aja ya, Naswatiara, buat yang dua lagi, buat yang lain. Ya, silakan. Untuk kekuasaan eksekutif itu adalah presiden dan pembantu presiden, yaitu menteri-menteri, Pak. Betul, kekuasaan eksekutif itu presiden dan pembantunya, yaitu menteri-menteri. Itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ya, dinamakan dengan kekuasaan eksekutif. Betul, jawaban dari Naswatiara. Yang dua lagi silakan, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif artinya, silakan tahu. Kekuasaan yudikatif itu merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Contohnya itu Komisi Yudisial. Ya, betul. Kekuasaan dalam bidang kehakiman. Contohnya Komisi Yudisial. Ada jawaban lain selain jawaban dari Nur Aini? Ada yang mau menjelaskan pengertian kekuasaan yudikatif? Atau ada? Kekuasaan yang dapat melakukan peradilan hukum. Betul, kekuasaan yang dapat melakukan peradilan hukum. Kekuasaan yang tugasnya mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Itu yang dijelaskan yang disebutkan oleh Naswatiara tadi. Bicara masalah peradilan, di negara kita berdasarkan hierarkinya, berdasarkan tingkatannya ada 3 pengadilan, yang paling bawah sampai paling atas. Siapa yang bisa menyebutkan? 3 pengadilan berdasarkan tingkatannya. Iya, Pak. Iya, silakan Farhan. Paling tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yang tingkat kedua adalah pengadilan tinggi, dan yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Oke, betul. Jadi ada berdasarkan tingkatannya, hierarkinya ada pengadilan yang paling bawah dinamakan pengadilan negeri, di atasnya pengadilan tinggi, dan di atas lagi adalah pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung. Di mana ini berlaku untuk apa nih? Jadi dalam proses persidangannya itu yang diadili di pengadilan negeri, kemudian pengadilan kasasi maupun Mahkamah Agung adalah masyarakat sipil ya. Jadi sipil itu artinya bukan militer, bukan TNI ataupun Polri. Jadi kalau misalnya kasus korupsi yang bukan anggota TNI Polri, maka akan diadili di pengadilan negeri. Sekarang seorang terdakwa itu bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Bisa diberikan contoh? Contoh kasus seperti apa sehingga seseorang bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi? Pernah ikuti kasus persidangan atau contoh seorang terdakwa atau tersangka yang naik banding? Prosesnya seperti apa? Prosedurnya? Ada yang menjelaskan tentang proses pengadilan? Untuk prosesnya sendiri, kalau misalkan dari 3 tingkatan itu yang bisa dilakukan ada kasus banding, Pak. Nah, terus ini tuh yang dilaksanakan kasus banding, kasus-kasus besar, misalkan korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Untuk ke banding belum tentu itu selalu berkurangnya hukuman, bisa jadi bertambah. Salah satu kasusnya yaitu kasus Angelina Sondah, dari yang awalnya 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Iya, betul sekali jawaban dari Naswatiara. Jadi seorang tersangka atau terdakwa bisa punya hak ya, namanya hak banding. Jadi setelah diproses di pengadilan negeri, punya hak banding. Tapi ingat bahwa masa hukumannya itu bisa sama lamanya, bisa lebih ringan atau lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya, tadi Naswatiara sudah menjelaskan salah satu contoh kasus yang hukumannya bukannya lebih ringan, justru lebih berat ya, itu Angelina Sondah. Itu betul. Jadi salah satu kasus yang naik banding ternyata hukumannya justru lebih tinggi. Itu ya tentang pengadilan yang ada di negara kita, di mana seorang terdakwa bisa banding. Kasusnya betul, kasus-kasus yang besar,
Jadi seperti korupsi, kemudian pembunuhan, teroris itu bisa banding. Tapi kasus-kasus yang kecil biasanya hanya sampai di pengadilan negeri. Baik, betul jawaban dari Mas Wajiara. Kemudian kekuasaan legislatif apa yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif? Kekuasaan Lembaga legislatif yang itu membuat lembaga yang undang-undang, Pak. dengan kekuasaan Ya. membuat hukum. Oke, betul jawaban dari Destino. Berbarengan dengan siapa tadi ya? Destino dengan? Siva, Pak. Dengan Siva, ya. Betul, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Di negara kita, yang membuat undang-undang siapa? Lembaganya apa namanya? DPD, DPR, dan MPR. DPD, DPR, MPR. MPR enggak ya? Destino, DPD, DPR. Kalau ya, MPR kan. MPR tugasnya membuat undang-undang? Enggak ya? Kalau tugasnya ya DPRD. Kalau pusat antara DPR bersama-sama dengan siapa? Kalau di pusat, pemerintah pusat yang Presiden. membuat undang-undang, iya Presiden. DPR bekerja sama dengan DPR. Kalau salah satu lembaga itu tidak setuju, misalnya DPR mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden tidak disetujui, maka rancangan undang-undang itu batal. Tapi kalau disetujui, maka rancangan tadi menjadi undang-undang. Sebaliknya, kalau Presiden mengajukan rancangan kepada DPR, DPR tidak menyetujui, berarti rancangannya batal. Kalau disetujui, berarti menjadi undang-undang. Jadi di pusat antara DPR bekerjasama dengan Presiden. Kalau di provinsi berarti tadi gubernur sebagai kepala daerah bekerjasama dengan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, itu tentang legislatif. Lanjut yang kelima, peran media massa yang terbatas. Jadi di masa Orde Lama perannya cukup terbatas. Bisa dijelaskan atau contohnya? Silakan. Saya Muhammad Adi Saputra. Silakan Adi. Jadi pada masa Orde Baru itu kebebasan pers itu diawasi dengan ketat dan dibelenggu, sehingga mereka itu tidak mampu untuk mengapresiasikan suara rakyat atau sebagai narahubung untuk mengeluarkan pendapat dari suara rakyat sendiri. Dan juga pada masa ini juga banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pemberedelan atau diturunkan, Pak, tidak jadi disiarkan. Oke, betul sekali jawaban dari Adi. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin mau melengkapi? Saya mau menambahkan, Pak. Terus juga biasanya para media massa yang memberikan kritik atau pendapat kepada pemerintah itu menjadi target Petrus atau penembakan misterius. Oke, ya, jadi betul bahwa di masa tadi jawaban dari Adi maupun Sifah bahwa di masa Orde Baru tadi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat cukup dibatasi ya. Jadi di saat itu ada istilah pemberedelan. Jadi saat itu media massa yang cukup terkenal itu adalah koran dan majalah. Tidak seperti sekarang ya. Jadi saat itu koran dan majalah yang cukup dikenal sekali. Kalau misalnya mengkritik terhadap pemerintah, kemudian kurang berkenan, maka bisa dibredel oleh pemerintah. Jadi tidak bisa lagi memberitakan karena perusahaannya sudah dibredel. Dibredel itu artinya dibubarkan ya oleh pemerintah. Itu bukti bahwa peran media massa saat itu terbatas. Yang keenam, tekanan terhadap kelompok Pak, mohon maaf kepentingan. Pak, Iya. Kelani hadir Pak. Tadi koneksi saya kurang stabil. Oke, makasih Kelani. Ya. Di pengapan. Ya. Makasih Pak. Oke, makasih juga Kelani. Oke. Siapa yang mau memberikan penjelasan poin yang ke-6, tekanan terhadap kelompok kepentingan? Maksudnya apa? Tekanan terhadap kelompok kepentingan. Ada? Ini contohnya nggak apa-apa kan ya, Pak? Boleh, silakan. Adi. Untuk contoh nomor 6 ini, tekanan terhadap kelompok warga Tionghoa. Nah, pada masa lama ini, mereka dianggap sebagai warga asing, Pak, sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Dan juga secara tidak langsung tuh hak asasi mereka itu juga dihapuskan oleh pemerintah.
karena mereka dianggap sebagai pembawa komunisme pada tanah air. Ya, jadi minoritas bisa ditinjau dari berbagai sudut, bisa agama, bisa suku atau ras tadi yang dijelaskan oleh Adi, salah satunya tentang suku ya. Jadi dianggap di saat itu ada istilah kelompok Tionghoa, betul. Jadi kalau sekarang udah nggak ada ya, sekarang udah nggak ada lagi, nggak ada istilah pribumi dan non pribumi. Kalau dulu ada betul, ada istilah kelompok Tionghoa atau non pribumi tadi. Jadi itulah salah satu bukti adanya kelompok ya tadi, tekanan terhadap kelompok kepentingan tadi, betul. Jadi itu salah satunya, saya katakan tadi banyak ya, bisa dari segi Adi menjawab yang ketujuh ya, atau keenam? Keenam, Pak. Yang kepentingan? Iya, Pak. Oke, berarti hampir mirip dengan yang ketujuh contoh yang dicontohkan oleh Adi. Oke, baik. Oke, betul nomor 6, nomor 7. Ini saya katakan hampir mirip dengan yang diberikan contohnya oleh Adi. Ada yang mau menjelaskan lagi selain tadi? Untuk pelindungan yang minim terhadap kelompok minoritas di saat itu ya. Pak. Silakan, Naswa. Untuk perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas seperti yang sudah disebutkan Adi, salah satu contohnya adalah kelompok Tionghoa di mana mereka itu hak asasinya yang tadi diberitahuan Nadi itu dihapuskan oleh pemerintah karena dianggap sebagai orang asing dan lain sebagainya, padahal dia juga merupakan warga negara Indonesia, Pak. Ya, oke, ya itu tambahan dari Mas Wajar, terima kasih. Ya, itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru. Oke, sekarang lanjut slide berikutnya, yang terakhir. Siapa? Siva ya tadi ya, yang share screen. Untuk masa reformasi, slide yang berikutnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan reformasi? Ya, reformasi. Ya, reformasi ini merupakan pemerintahan yang bermula dari lengsernya Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun dan kepemimpinannya berpindah kepada B.J. Habibie yang sebelumnya merupakan wakil presiden dari Soeharto. Oke, ya itu penjelasan tentang reformasi yang dijelaskan oleh Farhan. Betul, ada lagi yang lain tentang reformasi, masa reformasi? Oke, jadi betul ya. Jadi diawali dengan lengsernya penguasa mode masa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun, ya, yang digantikan oleh wakilnya saat itu yaitu B.J. Habibie menjadi presiden, ya. Dan sampai sekarang itu dinamakan dengan masa reformasi. Ini pada masa itu ditandai dengan banyaknya pembaruan di bidang politik, antara lain kemerdekaan pers. Apa nih? Yang pertama maksudnya apa? Jadi untuk yang poin pertama itu maksudnya para media massa bebas untuk memberikan kritik atau pemberitaan apapun terhadap suatu hal. Jadi enggak ada larangan gitu, Pak. Iya, betul seperti sekali. masa Orde Baru. Ya, sekarang bisa kita amati ya. Jadi luar biasa. Jadi kritik terhadap pemerintah itu luar biasa. Asalkan tadi sebenarnya kritik itu harus sebaiknya kritik yang konstruktif ya, kritik yang membangun. Jangan kritik yang destruktif, yang merusak, bukan. Tapi diusahakan adalah kritik yang membangun, yang ada solusinya. Tapi yang jelas kemerdekaan pers itu luar biasa dibandingkan dengan masa Orde Baru. Sekarang kalian bisa perhatikan di mana pemerintah bisa dikritik ya. Asalkan tadi saya katakan kritiknya adalah kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun. Ini Naila sudah hadir, makasih. Lanjut yang kedua, silakan. Saya boleh coba, Pak? Ya, silakan Ganesha.
Ya, jadi pada masa Orde Baru itu kan partai politik itu sangat terbatas, yaitu waktu itu cuma ada 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan PPP, terus PDI, dan Golkar. Tapi waktu pada masa reformasi ini diberi kebebasan untuk didongeng partai politik yang lain-lain, sehingga pada masa itu banyak sekali yang muncul partai politik baru, jadi lebih merdeka untuk orang membentuk partai politik. Iya, betul, jawaban dari Ganesha. Jadi saat itu hanya ada 3 parpol ya, ada Golkar, ada P3, ada PDI. Saat itu bukan PDIP, tapi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sangat terbatas, hanya ada 3 parpol. Kemudian sekarang banyak sekali ya jumlah parpol. Jadi ada kebebasan untuk membentuk partai politik. Sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Bahkan di awal reformasi itu sampai 48 partai politik. Oke, itu yang ketiga betul jawaban dari Ganesha. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Ini kebalikan dari yang masa Orde Baru. Maksudnya apa? Silakan. Terselenggaranya pemilu yang demokratis ini menandakan pemilu secara langsung. Jadi rakyat secara langsung memilih presiden. Dan sekarang MPR bukan mengangkat, tapi hanya melantik presiden. Yang mengangkat itu tetap rakyat. Oke, ya betul sekali jawaban dari Nasma Tiara. Jadi sekarang lebih demokratis karena dipilih secara langsung ya. Pasangan presiden dan wakilnya itu dipilih secara langsung, di mana MPR itu tugasnya bukan lagi mengangkat presiden dan wakilnya, sekarang adalah untuk melantik presiden dan wakil presiden. Betul jawaban dari Nasma. Terima kasih. Yang keempat, pembebasan napol dan tapol. Apa nih? Pembebasan napol dan tapol. Ya, Farhan. Jadi pada masa pemerintah Habibie itu dia mengeluarkan sejumlah amnesti dan abolisi untuk para tahanan politik yang pertamanya yaitu pembebasan 13 tapol yang terlibat kasus demonstrasi di Timur Timur serta penghinaan terhadap Soeharto yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1998. Ya, sudah, Pak. Iya, oke, betul jawaban dari Farhan. Jadi pembebasan tapol itu tahanan politik napol, narapidana politik. Jadi di saat Orde Baru ada tahanan tapol dan ada napol, narapidana politik ya. Tapi semenjak reformasi, semenjak dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, tadi mengeluarkan kebijakan yang dijelaskan oleh Farhan, itu dibebaskan para narapidana politik dan tahanan politik. Yang kelima ada otonomi daerah. Saya Pak mau silakan Nora ini. Yang dimaksud dengan otonomi daerah ini adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiahnya ini si otonomi daerah ini berasal dari kata otonomi dan daerah. Udah Nora ini? Oke, ya. Makasih. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang otonomi daerah selain yang dijelaskan oleh Nur Aini? Ada? Saya boleh jawab. Silakan, Siva. Jadi pada masa reformasi ini terdapat otonomi daerah yang dimaksudkan untuk menjaga keefektivitasan pemerintahan. Jadi kan kalau misalnya pada masa Orde Baru itu semuanya berpusat di presiden, sedangkan pada masa reformasi ini setiap daerah atau pemimpin daerah bebas untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan undang-undangan. Oke, Siva. Makasih Siva. Ini lebih lengkap lagi ya. Ditambahkan oleh Siva, jadi otonomi daerah itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Itu maksudnya adalah rumah tangga pemerintah daerah, Pemda, pemerintah daerah. Jadi betul tadi dijelaskan oleh Nuraini maupun oleh Siva. Jadi kalau di masa Orde Baru ini semuanya dari pusat, ya sentral, setelah sentral dari pusat. Tapi kalau sekarang enggak diberikan wewenang ya, pusat memberikan wewenang, melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. Diharapkan apa? Supaya ekonominya lebih baik, lebih maju lagi daripada misalnya semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Oke, itu poin 5. Yang terakhir, kebebasan berpolitik. Saya mau, ya. Pak. Silakan, Delita.
kebebasan berpolitik pada masa reformasi itu maksudnya dapat bebas, contoh-contohnya bebas dalam membentuk kabinet reformasi pembangunan, lalu mengadakan reformasi dalam bidang politik, serta membangun tatanan politik yang baru, terus melanjutkan amandemen UUD 1945 dan meluruskan otonomi daerah. Ya, oke, makasih Jelita. Jadi betul sekali jawaban dari Jelita. Di era reformasi itu kebebasan berpolitik luar biasa ya. Tadi ada termasuk melaksanakan amandemen, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu selama 4 kali, termasuk bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk mendirikan parpol ya. Itu luar biasa di masa reformasi, di masa yang sekarang ini. Oke, saya ulang lagi di IPA 7 tadi yang belum hadir, ada Binodi, tolong direspon kalau sudah hadir. Di cross check ya, siapa? Rifki ya atau Asti. Ada Binodi yang belum hadir. Kemudian Yantri, sudah hadir? Dan Zara. Hadir Pak, hadir. Oh, Yantri hadir. Kenapa Yantri terlambat? Tadi Pak, internetnya error Pak. Oke. Zara udah hadir? Kemudian Laila Adinda. Zara ada di partisipan Pak. Oh, Zara ada kok nggak responnya? Makasih Rifki. Laila Adinda. Laila juga hadir Pak, ada di partisipan. Oh iya, tadi nggak respon. Oh ya, makasih Laila. Rahma, makasih infonya. Jadi tinggal satu Binodi ya, betul ya, IPA 7 ya, yang nggak hadir ya. Binodi Raditya. Iya Pak. Oh, iya, oke, makasih. Di IPA 8 saya ulang, tadi yang belum sempat gabung ada Aura. Aura sudah hadir? Sudah Pak. Oke, ya tadi jaringan Aura ya, makasih. Kemudian ada Fikri Abirama. Tolong di cross check. Aura atau Gevira? Belum ada ya? Fikri Abirama? Belum ada Pak. Oke, Muhammad Razil belum juga? Belum juga Pak. Belum juga. Jadi 2 siswa ya yang belum ada informasi, Fikri dan Muhammad Razil. Baik, saya ulang sekali lagi, yang belum mengumpulkan tugas remedial tolong dilengkapi ya. Soalnya udah saya share di perwakilan kelas dan saya rasa udah di-share di grup ya. Tolong segera diselesaikan. Baik, untuk pertemuan hari ini itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, makasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih.